Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hasan Rizky dari program studi Administrasi Publik kelas AP3 semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Istian selaku pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Di dalam video ini kita akan banyak membahas mengenai aplikasi yaitu Microsoft Word itu sendiri ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan apa itu sih Microsoft Word. Microsoft Word adalah termasuk dalam Microsoft Office. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah data yang digunakan untuk membuat laporan, surat, dan lain-lain. Microsoft Word memiliki fitur-fitur yang lengkap dan canggih. Microsoft Word dari tahun ke tahun sangat mudah untuk dipahami dari versi lama maupun versi baru. Nah, di dalam video ini ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara kita membuka aplikasi Microsoft Word itu sendiri. Yang kedua, kita akan mengenalkan tools yang ada di Microsoft Word itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana cara kita membuat tabel di Microsoft Word. Yang keempat, memulai pembuatan dokumen baru. Yang kelima, menentukan format dokumen. Yang keenam, membuat dan format dokumen. Yang keenam, menyimpan dan membuka dokumen yang telah kita buat atau kita simpan itu teman-teman. Nah, poin pertama yaitu bagaimana cara membuka dokumen itu, membuka aplikasi Microsoft Word itu teman-teman. Ini sudah ada di desktop kita, ini namanya desktop. Ini ada aplikasinya, kita klik. Ini ada blank dokumen, adalah lembar kerja, kita klik. Nah, ini sudah masuk dalam Microsoft Word, itu sendiri teman-teman. Nah, yang paling kedua adalah tools di Microsoft Word itu ada 11 ya teman-teman, kurang lebihnya. Yang pertama yang ke-1 yaitu file ini terdiri dari berbagai menu ya teman-teman, mulai dari new untuk membuka dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang sudah kita save, ada save as, ada info. Save as itu ada perbedaannya teman-teman, tapi memiliki fungsi yang sama, tapi sedikit memiliki perbedaannya teman-teman. Untuk print digunakan untuk mencetak dokumen, untuk share, untuk share dokumen, untuk export, untuk mengubah dokumen ke PDF ya teman-teman. Lalu kedua, quick access toolbar ya teman-teman. Kalau merasa di Microsoft Word-nya tidak ada, bisa melalui ini ya teman-teman. Tapi biasanya Microsoft Word yang lama itu ada di sini ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, ini sudah saya siapkan quick access toolbar. Nah, quick access toolbar ini digunakan untuk mempermudah kita untuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Oke, yang ketiga adalah ribbons. Untuk ribbon sendiri adalah ini ya teman-teman, mulai dari file, home, insert, draw, design, layout, reference, manage, review, view, have, dan lain-lain. Fungsinya itu sama teman-teman, untuk mempermudah kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai apa yang kita inginkan. Oke, lanjut title bar. Title bar itu ya ini ya teman-teman, dokumen path. Kita dapat mengubah dokumen path ini menjadi nama atau apapun, itu melakukan save terlebih dahulu. Kita save, pilih tempat simpan di mana dokumen, klik apa ini, Akil 4 min. Nah, ini udah berubah ya teman-teman. Yang kelima ada rules adalah penggaris teman untuk mengatur, biasanya untuk mengatur itu. Terus ada dua ya, horizontal atau sama vertikal ya teman-teman. Kita bisa menggunakan rules, klik view, ini rule, ini bisa hilang, ini bisa ada. Oke teman-teman, lanjut yang ketujuh, yang keenam adalah control zoom. Ini ya teman-teman, ada di pojok kanan bawah, ke kanan membesar,
ke kiri kecil. Oke, ketujuh view button. View button bisa ini teman-teman untuk mengaksesnya. Ini ada red di sini ya teman-teman. Maaf, sebelahnya control zoom. Ini ada red more, print layout, web layout. Yang ke-8 adalah dokumen area atau lembar kerja teman-teman. Putih ini adalah lembar kerja teman-teman, untuk kita untuk tempat mengetik, untuk mengerjakan sesuatu sebuah laporan ya teman-teman. Lalu yang ke-9 adalah status bar. Yang namanya status bar ada di pojok kiri ya teman-teman. Kita dapat melihat halaman, jumlah kata, bahasa yang kita gunakan. Yang ke-10 adalah maaf teman-teman, dialog block ransor. Ini namanya tuh digunakan untuk font, tapi tujuannya sama teman-teman, untuk memudahkan kita ya teman-teman. Lalu scroll bar. Yang ke-11 adalah scroll bar ya teman-teman. Scroll bar itu apa sih? Ya digunakan untuk ke bawah, ke atas ini ya teman-teman. Ini yang namanya scroll bar. Oke, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai tools bar yang ada di Microsoft Word. Nah, selanjutnya ke poin ketiga, yaitu bagaimana caranya sih menggunakan insert tabel di Microsoft Word. Nah, langsung saja ke insert, pilih tabel. Ada dua cara ya teman-teman. Yang satu ini langsung sesuai apa yang kita inginkan. Nah, sepertinya ini. Nah, langsung ada dua lagi ya teman-teman. Bentar. Nah, ini namanya insert tabel. Nah, ini bisa klik sesuai keinginan kita, seperti 3, T3. Nah, ini bisa kita atur. Maaf, bisa atur. Ini kasih nomor, nomor. Ini bisa, atau ini bisa digabungkan ya teman-teman menjadi satu seperti ini. Klik kanan, maaf teman-teman. Nah, ini ada yang namanya mark cell ya teman-teman. Nah, ini gabung. Ini sama teman-teman apa yang kita inginkan tadi. Bisa kok seperti ini. Mulai dari kasih nama, mengukur keresan, teman-teman. Dan juga bisa loh menambah tabel. Nah, itu tadi. Jadi banyak pilihan teman-teman, bisa menambah tabel. Jadi insert ini, klik kanan dulu, lalu pilih seperti ini tadi, yang isinya 3 menjadi 4 ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang ke poin kelima, yaitu memulai pembuatan dokumen baru. Seperti yang awal tadi, cara membuka dokumen baru yaitu ya klik Microsoft Word itu sendiri, dokumen. Nah, langsung menentukan format dokumen. Sudah saya buatkan formatnya teman-teman. Ini bukan margin berapa ya enaknya, ukuran 3,3,3,4. Saya ambil dari ini teman-teman untuk paragrafnya. Save, kita taruh di belum, bentar ya teman-teman. Dokumen, link dokumen ini langsung kita copy,
Lalu kita klik layout sesuai dengan format kita tadi, ukurannya A4, marginnya tadi 33 4. Lalu lihat format dengan spasi dokumen 1,5, spasi dokumen 1,5. Ini kita blok, kita blok, kita ke insert, kita home. Nah ini untuk spasinya 1,5. Lalu tadi formatnya apa? Jenis ukuran menggunakan Times New Roman ukuran 12. Lah oke, sesuai dengan format yang kita inginkan tadi. Selanjutnya adalah menyimpannya ya teman-teman. Langsung kita save as, browser, pilih aja tempat, kita ke dokumen, silakan sosial baru buat teman. Nah gitu. Kalau itu tandanya berarti namanya sudah ada ya teman-teman. Nah kalau ini sudah, kita akhiri. Nah untuk membuka yang apa kita simpan tadi bagaimana ya caranya, yaitu klik kita ke File Explorer, pilih dokumen, pilih ini tadi yang namanya, oke, kita klik, baru ini sudah masuk ke apa yang kita buat tadi ya teman-teman. Oke, dari sini saja videonya. Mungkin ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fasibil haq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.